Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kita paksa ngaturi rawuh panjenengan di tengah ada himbauan maklumat Bapak Kapolri supaya kita menghindari kerumunan. Namun demikian, karena ini juga merupakan tugas negara, merupakan tugas dari pemerintah yang kita juga punya kewajiban utamanya di dalam penanganan dan penanggulangan pencegahan COVID-19 ini. Temanya adalah kita gotong royong bekerja bersama perang melawan corona, mulai dari pemerintah sampai dengan tingkat RT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Babinsa Desa 2, yang kedua Bapak Babin Kapolres, yang kami hormati Bapak Ketua DPD beserta unsur pimpinan, yang kami hormati pula Bapak Ketua LPKD beserta unsur pimpinan, yang kami hormati Bapak Ketua RT sewilayah Desa 2, rekan-rekan perangkat yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim di awal kantor Desa 2 ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan satu apapun. Salawat serta salam semoga selalu berlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa syafaat serta pertolongan di hari akhir nanti. Ibu bapak yang kami hormati, seperti undangan yang sudah kami pada malam hari ini, acaranya adalah berkaitan dengan COVID-19. Ini memang lagi tren. Jadi tadi sesuai yang sudah dibuka oleh Pak Sekdes, bahwa untuk menangani COVID-19 ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Jadi pemerintah butuh bantuan dari pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa hingga RT. Jadi COVID-19 ini memang perlu penanganan khusus hingga nanti relawan itu sampai RT agar penyebaran virus corona ini tidak sampai ke paling bawah, yaitu di tingkat basis, yaitu di tingkat RT. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, ini yang sering kami menerima pertanyaan dari Bapak RT kaitannya dengan penduduk pendatang ataupun penduduk yang datang dari luar kota, terutama dari zona merah, bahwa pemerintah sudah tegas, sudah dihimbau untuk tidak mudik dan tidak pulang di kampung halaman. Hanya dihimbau bahwa jadi kalau terpaksa mereka pulang ataupun pulang kampung, ini diharapkan yang bersangkutan wajib karantina mandiri di rumah selama 14 hari. Jadi panjenengan yang di tingkat RT yang tahu persis, ini harus panjenengan pantau. Kalau ada pendatang atau yang mudik, mereka tidak tertib karantina, mohon kami diberi tahu. Karena ini penting, Pak. Karena ini penting. Karena virus ini ternyata lebih besar memang dibawa mereka yang datang dari luar kota, terutama dari daerah zona merah, agar wilayah kita betul-betul aman dari COVID-19.
Terus pertanyaannya, bagaimana Pak kalau yang bersangkutan diingatkan tidak mau? Ya, makanya kami harus diberitahu Pak. Nanti kita akan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di posko kecamatan, di posko di desa, karena desa juga akan menyediakan tempat karantina bagi mereka yang tidak mau karantina mandiri di rumah. Jadi pilihannya sangat sedikit Pak. Yang pertama, tidak mudik. Kalau mudik harus karantina mandiri di rumah. Kalau tidak mau karantina mandiri di rumah selama 14 hari, nanti akan kita karantina di tempat yang kita sediakan selama 14 hari. Kalau itu semua tidak mau, suruh kembali. Oke. Kita tegas saja. Karena begitu ada masalah, kita semua akan repot. Tidak hanya saya, panjenengan, tapi seluruh pemerintah desa, kecamatan akan repot. Pengalaman kemarin, walaupun mereka statusnya tidak positif, tetapi sudah menggegerkan. Apalagi kalau positif. Ini perlu bantuan dari Bapak Ketua RT terutama yang tahu persis di lingkungannya. Jadi saya mohon kerjasamanya untuk memberikan informasi bila mana ada di lingkungan panjenengan ada yang penduduk datang dari luar kota, mungkin pulang bepergian dari Surabaya ataupun Jakarta. Mohon kami diberitahu datanya, nama, umur, terus datangnya dari mana, datang tanggal berapa. Jadi kita nanti bisa mengetahui bahwa mereka harus karantina sampai tanggal berapa. Ini penting Pak. Jadi dan ini diterapkan nasional Pak, tidak hanya di desa kita gitu. Jadi bahkan di Ngawi, Magetan sudah lebih dulu. Banyak jalan-jalan desa yang sudah ditutup. Karena apa? Memang ada terindikasi positif di wilayahnya, sehingga mereka tidak mau kecolongan lagi. Karena kita memang wilayah kita di pinggir jalan provinsi, kita tidak bisa seperti itu. Dan salah satu cara yang paling efektif adalah kita senantiasa memantau penduduk datang. Jadi kalau memang dia tidak mau karantina, suruh pulang kembali. Biasanya mereka mungkin menanyakan apa ada aturannya. Ada berarti. Jadi ada aturannya. Kalau tidak percaya, mereka suruh lihat TV, setiap hari disampaikan. Sudah disampaikan setiap hari. Jadi memang ini perlu sekali lagi kerjasama dari semua pihak, termasuk masyarakat sendiri, dan tentunya masyarakat panjenengan di sekitar panjenengan tidak ingin ada yang tertular yang dibawa oleh masyarakat yang baru datang dari luar kota. Makanya mereka diharapkan mandiri, karantina mandiri. Ini harapannya seperti itu. Jadi secara teknis nanti akan kita bahas sama-sama. Jadi merujuk di beberapa desa itu kalau ada penduduk datang, mereka karantina di rumah, kita pasangi tulisan nama, terus mereka datang tanggal berapa, dan nanti selesai karantina tanggal berapa. Dan itu harus kita cek setiap hari. Jadi kalau mereka tidak ada keluhan, ya nanti kalau ada keluhan sakit, nanti akan kita beritakan ke puskesmas. Jadi harapannya apa? Mereka tidak keluar dari rumah sebelum 14 hari.
Jadi hal-hal seperti ini Bapak Ibu sekalian ini sangat penting. 6 bulan. Jadi dari 2 pos anggaran ini aja kita sudah akan mengeluarkan 175 juta. Ini bukan uang yang kecil, Pak. Ini baru sejarah tahun ini, Pak. Pemerintah desa disuruh mengeluarkan untuk bansos sebesar itu. Dari total pengeluaran untuk kegiatan COVID-19 ini kita hampir 317 juta. 50% dari dana desa. Ini bukan main-main, Pak. Makanya kita perlu bantuan dari panjenengan semua. Semua diharapkan ikut terlibat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, yang penting kita jangan takut, kita hanya perlu waspada, perlu menerapkan pola hidup sehat, sering cuci tangan. Kalau aktivitas di luar pakai masker. Jadi memang salah satu pencegahannya seperti itu, Bapak. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita menjaga jarak. Harapannya apa? Kita tidak tahu siapa-siapa yang membawa virus corona, tidak tahu. Insya Allah kita berharap di desa kita tidak ada. Kita hanya mencegah dengan berbagai upaya yang akan kita lakukan, yang sudah dan akan kita lakukan ini. Harapannya sampai akhirnya di desa kita tidak ada yang positif. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan penanganan kasus COVID-19 ini perlu kami sampaikan juga, walaupun ini sangat berat, tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk penanganan COVID ini kita sesuai arahan dari Kemenkes bahwa dana yang kita gunakan adalah dana desa. Otomatis kegiatan yang dibiayai dari dana desa ada beberapa yang dikurangi, bahkan ada yang sama sekali tidak akan dilakukan di tahun 2020 ini. Kami mohon maaf, karena memang situasinya darurat. Sebagai contoh, nanti pengerjaan paving di RT 29 sebesar 99 juta nanti tidak akan kita kerjakan tahun ini. Kemudian paving jalan poros dusun 4 sebesar 90 juta juga tidak akan kita kerjakan tahun ini. Kemudian paving RT 1 juga tidak akan kita kerjakan di tahun ini. Terus masih banyak dari kegiatan PKK, posyandu juga akan kita pangkas semua. Karena apa? Memang kita butuh pencegahan ini. Perlu dana yang cukup besar untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Jadi nanti kalau situasinya sudah baik, COVID-19 sudah tidak ada, di tahun-tahun berikutnya insya Allah beberapa bulan lagi sudah selesai, sehingga kita bisa beraktivitas lagi. Dana yang sudah kita anggarkan kita kembalikan lagi untuk membangun lingkungan panjenengan masing-masing. Amin. Jadi memang arahan dari Pak Presiden bahwa untuk penanggulangan COVID-19 di tingkat desa harus menggunakan uang dari dana desa. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ketua RT, kami tidak pesan sekali lagi, monggo untuk masyarakat pendatang yang hidup mudik di wilayah panjenengan tolong dipantau betul-betul. Jangan sampai wilayah kita kecolongan. Jadi
Sekali lagi, kalau ada yang datang tidak mau karantina mandiri 14 hari di rumah, pilihannya hanya dua: suruh kembali ke tempat asalnya atau karantina yang akan disediakan desa. Oke. Jadi tahun ini, bulan ini nanti kita akan menyediakan tempat karantina. Oke. Dan tempatnya kemarin sudah disetujui dengan lembaga desa di kantor dusun 1. Oke. Nanti akan kita jaga di sana. Walaupun di karantina ya dijaga, ya diberi makan, tapi mereka tidak boleh keluar selama 14 hari. Pilihannya tidak banyak, hanya itu, Pak. Karantina mandiri di rumah, atau kembali ke tempat asal, atau karantina di balai dusun 1. Hanya 3 itu, suruh milih. Tidak ada pilihan keempat. Itu Bapak Ibu sekalian, pengantar dari kami. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Sekdes. Nanti kaitannya dengan yang lain, apabila panjenengan ada yang kurang jelas, nanti monggo disampaikan bagaimana. Mungkin masalah yang terjadi di lingkungan panjenengan juga sangat banyak, agar nanti waktunya efektif, tidak terlalu malam. Dari kami kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Hadirin beserta perangkatnya, Bapak Hakim Kamtibmas, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua DPD, Bapak Ketua RT sewilayah Desa Diwan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Selama ini sudah ada kegiatan penanggulangan penyebaran COVID-19 sudah menghubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada yang berhormat Pak Sekdes, Bapak Sekdes dan perangkatnya, Bapak Badisa, serta seluruh Bapak RT se-Desa Diwan. Terkait dengan undangan perihal penyebaran COVID, saya pribadi bersama dengan Badisa dan juga di Diwan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan peran serta Bapak sekalian, atas peran aktifnya dalam mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Sesuai dengan surat edaran Menteri Desa di nomor 8 tahun 2020, kemudian diubah dengan nomor 11 tahun 2020, intinya tentang penanggulangan dan pencegahan corona COVID-19 corona. Intinya diharapkan semua komponen masyarakat itu bergotong royong untuk bersama-sama menghadapi.